Asli weh, denger nggak? Malang dini hari kali ini diguyur hujan. Jadi kita makin yakin buat sahur kali ini kita bakal makan dari stok yang ada di kulkas saja. Lihat tidak, kita sudah menstok apa? Tada, isi kulkas kita ini guys sebetulnya. Banyak makanan manis di dalamnya. Tapi ada satu ini gede banget. Ini semisal one day kalau misalkan gue males buat keluar atau enggak lagi cuaca musim hujan kayak gini ya kan. Ini adalah solusinya. Kita buka isinya apa? Sadap. Ini kalau kalian lihat ada pek-pekan, ada 12 menu-menu sahur. Macam-macam kok. Ada yang fried rice, ada yang ayam kecap yang kuas. Ini ada honey garlic chicken bite. Nah, ini kalau kalian lihat kita kan beli ini ada total 12 macam ya. Di tengah-tengah ini ada nyempil. Nyempil kita dapat gratis Hydro Coco tadi ini gitu. Yang sebetulnya kalau kalian lihat tadi di kulkas, gue pengkonsumsi Hydro Coco juga. Jadi kita tuh penyetok Hydro Coco juga. Kemarin kalau kalian lihat grocery Shopee yang ini nih. Nah, kita emang udah nyetok. Minum dulu ya teman-teman. Enak banget. Kalian tau gak sih, cara masaknya ya Allah ini easy sekali ya. Pertama gue siapin air mendidih dulu. Satu, mau kalian masukin ini cemplungin jebret, dimin sama 10 menit itu bisa. Atau kalian masukin ke sini tunggu sampai 2 menit, terus kalian taruh di wajan ditumis atau nggak di microwave itu bisa. Tinggal pilih aja. Cuma kali ini ketiga bahan ini kita bakal masukin ke sini semuanya. Tinggal tunggu sampai 10 jam, nggak doang 10 menit. A few minutes later. Udah 10 menit, matiin. Bencana. Terus lanjut ini brokoli sultan. Yang ini sapi iris limau. Woi bro, asli ya. Ini makanan wangi banget. Ini nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya tuh plain. Ini rasanya, tapi dia wanginya itu kuat sih. Ini brokolinya dia ada tofunya. Gulanya nyebrit. Enak banget bumbunya. Brokolinya mungkin jadi agak sedikit lebih lembek. Kalau memang ada tipikal sayuran yang emang nggak bisa dimasak terlalu lama. Ya Allah, gue makan sayuran aja ini bisa. Ini sapi limaunya. Bismillah. Enak sekali ya. Kok kata si Bagas, kenapa nggak ngasih tahu gue? Enak banget. Nah, semua gak ada yang fail. Kayak berasa kayak lebih seger sama lebih seimbang gitu guys menu sahur kita kali ini. Nah, tapi kalau yang ini, si Hydro Coco tadi ini ngebantu banget pas gue Ramadan kali ini. Jujur dia tuh punya kandungan vitamin D. Vitamin D3 600 IU. Vitamin D cocok banget kan buat ke tulang, buat ke rambut, segala macem. Dan dia ngebantu banget jujur di segala macam aktiviti gue selama bulan Ramadan ini ya. Karena menurut gue vitamin D itu juga ngaruh ke mobilitas gitu juga guys. Kita masih punya 9 menu lagi yang bakal kita pakai ntar di next puasanya. So ya, kalau kita kali ini pakai ini kalian pakai apa? Coba dong tulis di komen, pengen tahu. Dan selamat sahur, selamat puasa juga buat kalian. Dadah, Makli pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Canda, dadah. Ini kita belum pernah seumur-umur cobain pare di pagi sore. Nggak pahit? Pahit sih. Ini bener susunya kita kenyot dari perjalanan sampai ini sampai. Asli weh, mumpung lagi di Jakarta, kapan lagi kita sahurnya pakai pagi sore guys. Ini sebenarnya akal-akalan barat aja sih, kayak ngeliat orang-orang sarapannya pakai pagi sore segala macam, kayak kita pengen. Dan mumpung kita lagi di sini, ini coklat almond, terus ini coklat, yang matcha mana ya? Ini Marie biskuit, ini matcha. Kayak gue pengen bawa yang matcha aja. Ini Cimory fresh milk, no add sugar. Sekarang ini mau jam 1:30. Gue di tahap yang kayak kepikiran, gue pengen makan ayam pop, rendang, menjang, apa udang tofu ya, atau enggak es teh manis enak. Tapi ngomong es teh manis, kalau kalian lagi ngejaga pola makan yang bersih, yang kayak cutting sugar gitu-gitu intinya, kalian kalau mau minum ini bisa banget. Ini Cimory milk no add sugar ya, jadi dia tanpa gula tambahan dan rasanya tetap enak. Jadi sini tulisannya bebas laktosa, jadi yang punya lactose intolerance ini tuh kayak bakal aman banget dan gak bikin perut kalian bakal beledung alias kembung. Yowes sebenarnya mas mbak, saya kok kebetulan mana lagi di Gono? Dadah. Harus kita dapat kursi yang di sini. Hidangin aja semuanya biar kita bisa milih apapun yang kita mau. Ini bener susunya kita kenyot dari perjalanan sampai ini sampai. Terima kasih ya. Ternyata banyak tahu yang sahur di pagi sore nasi kerupuk jangkrik masuk, terus kental banget ininya. Ya ampun, love pagi sore. Kita buka ayam pop. Terus kita buka sambelnya juga. Semoga menemukan satu. Ada pare. Kita cobain parenya ya. Ini kita belum pernah seumur-umur cobain pare di pagi sore. Wangi parenya. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Min, makan. Kuah gulanya mantep. Nggak pahit? Pahit sih. Tapi enak. Nggak tahu. Kayak kenapa di sini ini kayak bumbunya dia lebih medok, lebih tebel, lebih berani gitu.
Ayamnya dicocol di sini, jadiin satu sama pare, sambal, kerupuk jangek. Parenya ada petenya. Gue melewatkan lauk yang ini tunjang urat. Pokoknya kental banget. Gede banget bro. Ini kalau gini Putri suka banget pasti. Ini serikaya. Lembut banget. Terus sebetulnya kepala gue jadi kelingan apa gara-gara ngunyah tunjangnya ya yang kayak berat atau mungkin kolesterol. Ini kayak kita harus ngecek. Hijau ya? Sambal hijau. Ada. Bisa segini guys. Well, lupa ngabarin. Udah nyampe di hotel. So ya, sekian terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah, bye-bye. Sakit loh itu saya. Asli weh, ini udah di tahap pengennya tuh pengen banget. Kepotong 117.000. Jadi hari ini kita pengen makan kepiting lagi. Kenapa kita bisa beli kepiting? Karena kita lagi pengen cari keroco. Bener kan keroco? Apa sih? Tutut tuh, kalau di sini Jabar tuh tutut. Di sini apa? Keroco kan? Itu tapi tuh nggak ada. Ya kayak tiba-tiba, aduh tangannya mengsle, tangannya keseleo terus mesennya kepiting. Jadi kita beli dari kepiting Cak Tomo. Nah jadi selain kepiting udai, kepiting Cak Tomo ini sering gue pesan. Nah, hari ini kita pesennya pakai saus tiram. Ya karena saus asam manis atau pedas manis gitu, ya habis guys. Masih banyak kali loh, sumpah sebogem. Idih kata gue. Kita mau makan kepiting, tapi karena kita nggak mau gatal aja, kita harus minum obat alergi dulu guys. Yuk, kita bawa ke depan deh. Tada. Kita ambil dari si telur-telurnya dulu yang ada di dalam sini. Tadi kayak kita dapet yang jantan deh. Oh, telurnya dikit banget nih. Sudah, makan ya. Min. Enak banget. Nah, terus ini cangkangnya nih. Wah, manis. Soal nasinya ke bumbunya. Ini badannya nih, nggak terlalu gede sebetulnya, tapi enak. Tapi kali ini agak sedikit amis guys. Sebenarnya makan kepiting tuh yang harus kalem, harus pelan, harus yang dinikmatin banget. Kamu tuh banyak yang bilang, duh kepiting tuh ribet gitu-gitu. Jujur bener, tapi nggak tahu kenapa gue suka kayak ada nilainya gitu nggak sih? Nilai. Nggak ada apa-apa. Ada deh. Dia ada daging tapi dikit banget. Yang gue suka dari si Cak Tomo ini adalah dia punya bumbu ini enak banget. Saus tiram, mau yang pedas manis, ini enak. Enggak. Wah ini cukup gede cangkangnya lihat. Wah kalau udah diketok, kadang tuh retakan cangkangnya tuh misah-misah. Ini dagingnya. Kecol. Dan sakit loh itu saya. Ini harta karun sebenarnya di dalam ini nih kayak jebret. Wah dapet dagingnya. Ya wis, ini masih sisa kepala sama badan-badannya lagi sama satu cangkang. Kita mau habisin lagi. Sekian, terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah. Lah. Kan feeling gua tuh bener. Asli ya, gue tuh agak heran dikit di antara kayak matcha, terus velvet, or keju. Kalau di antara lain itu semua gue suka, tapi sama namanya tiramisu itu tuh gue agak sedikit, apa ini? Gitu. Nah, jadi gue kemarin ngeliat video Kak Sherly di antara yogurt cheesecake yang lagi viral ya. Dia buat coba yogurt tiramisu. That's why kita udah beli bahan-bahannya. Sampai kita juga beli ini tempatnya karena kita takut membazir guys. Nah, yang pertama kita buat simple aja ya. Ini yogurt kita pindahin ke mangkok ini. Nah, terus kalau udah kayak begini, buat kopi hitamnya kita pakai yang Nescafe Ice Black ini. Kita campurin aja semua. Nggak semua sih, kita kira-kira. Nah, terus karena kita nggak punya stevia, ini kita kasih air gula. Duh, kayak kebanyakan dia ngasih yogurtnya. Ini yogurt sama Nescafe-nya udah kecium sih. Cuma kayak kita tambahin lagi deh, dikit lagi. Kebanyakan. Dan ini sesuai feeling aja ya. Jadi kayak gini. Next, terus kita tinggal masukin lotus biskuit aja. Dan udah jadi kayak gini, tinggal kita tutup. Terus kita diamin selama kurang lebih 100 jam. Gue agak sedikit takut sih, tuh kita lihat. Lah! Kan feeling gue tuh bener. Bentar, kita kurangin lagi ke mangkok. Udah bener nih. Tutup ya. Ini tinggal kita diemin aja. Kurang lebih nambah deh 102 jam. Ketemu lagi nanti. Dadah.
Halo, tau gak ya sebetulnya kita tuh ada bukber guys di daerah Batu. Dan ini jam 4, estimasi kita adalah kita harus berangkat ke sono. Nah ini tuh sebenarnya mau aku bawain juga ke teman-temanku ya kan. Step terakhirnya adalah kita campurin ada bubuk coklat di atas. Sangat fantastik. Tapi menurut gue dia kurang lama sih buat di setnya. Tapi udah nggak bisa cukup guys. Karena kita udah harus go. Masukin, sama gue juga masukin ini Nescafe kita bawa aja biar ngurangin isi kulkas. Udah, kita siap berangkat buat pas jam 6 ya. Alright, ini udah part ngumpul bareng mereka. Ini eksperimen yang belum pernah kita cobain sama sekali. Kita cobain juga bareng mereka. Jujur tanpa kita coba-coba, ini rasa yogurtnya masih berasa sih. Ini kebantu sama si Nescafe sama Lotusnya juga karena sistem si yogurtnya kan dia plain. Dan kalau kata teman gue ini coba Lotusnya agak dikit banyakin lagi. Ini jadi bakal lebih enak. Dan ya ini kelar kita buat eksperimen ala Kak Shirley. Nah kayak gue bilang tadi karena di stok kulkas gue juga banyak ya. Ini sampai gue punya lengkap loh varian mereka. Ada yang latte, cappuccino, caramel macchiato. Ini kita bagi-bagi aja sekalian ke mereka. Ini buat para temen Gen Z-ku ya. Even pokoknya ntar puasa, pokoknya siap gas lagi. Mau yang lagi dagang usahanya, mau yang lagi ngonten, kerja, touring, dan apapun itu. Hidup tuh tetap berjalan guys. Jangan jadi alasan Ramadan ini tuh buat kalian lemah. Apapun kok, pokoknya ini bisa kalian semangatin, bisa kalian usahain lagi. Kalau gua, asal pun ada makanan atau minuman yang enak, ini semua tetap aman. Salah satunya ini, stokan minuman di kulkas gua. So ya, jadi segini dulu untuk cerita video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semangat puasanya, segini dulu deh. Dadah. Asli weh, ayo karena kita grocery shopping buat Ramadan kali ini. Assalamualaikum. Ini udah banyak hampers di sini ternyata. First thing first, ini kayak kita menemukan energen. Ini bakal ngebantu banget karena kita tuh suka sahur pakai energen ketimbang pakai nasi. Kita makan selain energen vanilla yang ini, kita menemukan energen yang dia udah ada toppingnya. Ini yang topping Roma Malkis. Ambil. Oh tuh sama satu lagi ada ternyata. Ini yang topping Bang Bang Balls. Keren sih. Jadi cemplung udah masuk. Kita cari nextnya. Masuk. Terus kita butuh minyak. This one. Kita nemu cumi asin. Masuk. Buat mie-nya sebenarnya kita nggak ngambil karena di rumah masih banyak buat stoknya. Dan wajib banget pokoknya ini susu strawberry. Terus cimori matcha. Kita ambil 4. Sama ntar cimori biskuitnya kita ambil 4 juga. Granola ini enak. Itu yang pandan nangka. Masuk. Kita ambil 1. Lagi-lagi minuman karena kita tahu pasti waktu ntar kita puasaan kan banyak teman-teman yang main ke rumah pada buka di rumah kan. Jadi mending kita stok ini sekarang aja, bentar kita nggak usah beli-beli lagi. Terus di bawahnya ada ini UC 1000 dan paling terpenting adalah larutan teman-teman, mineral water. Alright. Nah, ini kalau deadlet isinya tuh minuman manis semua ya? Nggak, tapi tenang. Sebenarnya kita minumnya tuh kayak nggak terlalu sering itu kok. Dari pucuk masuk. Oke. Kayak aku tuh butuh vitamin. Blackmores tuh yang apa ya yang bagusnya ya? Tapi kayak mahal banget 200.000. Masuk. Last but not least, and then pasta spaghetti cemplung. Oh tidak, kita terhadang. Putar balik alon-alon. Udah gak ada lagi, akhirnya kita langsung bawa aja ke kasir sini. Udah aja. Totalnya segini. Oke kak, makasih banyak ya. Udah kelar belanja hari ini. Berat banget. Udah masuk semua. Udah waktu kita balik ke rumah. Dan pengen gue penasaran sama energinya sih. Kita cobain ntar di rumah aja ya. Bye-bye. Saja. Sampai di rumah. Tadi gue kayak agak sempet kaget karena mereka ngeluarin varian terbaru. Di sampingnya itu toppingnya. Ini yang pertama ada energen topping Bang Bang Balls. Nah yang kedua ini ya. Ini ada energen topping Roma Malkis. Karena ini ada 2, kita mau nyeduh dua-duanya aja deh sekalian. And then tinggal masukin aja ini yang si Roma Malkis ya. Nah, terus ini yang Chocoball. Alright. Dari beberapa varian energen, jujur gue lebih suka varian si vanilla ini guys. Apalagi sekarang makin cakep banget dia ada toppingnya begini. Ini mah udah pasti rasanya juga enak. Gizinya lebih lengkap. Serunya di setiap suap. Kalau yang ini sih Roma Malkis. Gue tim Roma Malkis tuh. Even dia udah tercelup kayak gini, masih kayak berasa ada teksturnya juga. Yang bener-bener flashback banget. Dia waktu kita SD di Solo, ini bener-bener kayak mama sering banget buat ini. Bahkan waktu puasa, kita sahur cuma maunya pakai ini doang. Dulu tuh gue anti banget sama sahur namanya tuh nasi, mie gitu. No. Karena nggak tahu. Santai kayak gue ngerasa kalau misalkan di siang hari atau nggak sore hari, nextnya nih, itu bakal lapar banget. Tapi kalau misalkan sahurnya pakai energen tuh beda. Asli. Itu makin mantap karena ada tambahan toppingnya kayak begini. Flashback. Habis. Segini untuk videonya, masih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli weh, buka puasa kali ini Krisna makannya cuma dikit aja kok. Gak percaya? Oke, lihat video ini. Jadi sore hari ini kita main jauh guys, dari Malang ke Batu buat kita bukber, dan ini tuh bukber pertama gue tahu, dan dipilih tempatnya sama temen gue di Sky Hill ini. Gue sampai di sini tuh sekitaran jam 5:30. Jadi itu udah boleh kita nyicil buat ambil makanannya. Dan jujur, makanan pertama yang gue ambil gue nggak tahu namanya. Nah, buat next time kita pengen coba buat es campur Panderman. Terus buat toppingnya gue ambil yang gue suka, ada mangga, jeruk sama melon. Dan terus ini tuh masih seputaran takjil ya guys. Banyak gorengan-gorengan di sini bisa kalian coba. Cuma itu dia ada sempol. Terus sempolnya mana jumbo lagi, jadi makanya kita ambil 20. Enggak, 2 aja. Sama ini tau bakso yang dia mental.
Dia mental. Terus habis itu dipakein sama saus Bangkok. Snacksnya banyak jajanan tradisional bisa kalian temuin. Sampai ada kolak juga. Gue pengen coba ini, cuma gue ketemu sama ada salad buah. Gue pengen coba juga di akhir, tapi kelupaan. Terus ada rujak, tapi bukan rujak bebek. Dan tau nggak, yang bikin gue lebih kaget lagi adalah lihat. Apa itu? Demi apa sih di sini ada kerang hijau? Udah, ini mah fix. Izin, satu wadah gitu tuh bisa gak sih gue bawa pulang sendiri? Maksudnya ke tempat meja gue aja. Buat kita makannya bareng sama teman-teman gue ini juga. Sebenarnya masih ada 2 orang teman lagi, cuma ini gak tahu kenapa kok gue gak ngerekam mereka ya. Gak kerasa. Udah ajan bolo. Jadi kita batuin dulu pakai air bening, terus nyobain es campurnya. Ini udah gue tambahin susu sama gula, kurang manis kan, cuma gue udah mager buat nambahin itu lagi. Nah terus ini sempol dan juga tahu bakso yang mencelat tadi. Iki wen apa lo guys? Dia sempol iki jumbo tapi 2 geng ngono. Bisa ngebayangin gak lu pada? Nah begitu pula sama si tahu baksonya, kurang lebih begitu. Nah terus lanjut kita makan nasi ya guys. Nah kalian ingat yang nasi gue lupain apa namanya? Kondimen dia tuh sebetulnya banyak. Gue nggak tahu ternyata mereka ada kondimen paru sama babatnya, which is dia nggak kemakan sama gue. Jadi gue limpahkan ke temen. Dan sebenarnya gue cuma paling nunggu sama si kerang hijaunya ini guys. Demi apapun gue pakai baju putih celana hitam. Gue bener-bener takut ini bumbunya mencelat, jadi makannya kayak kita harus hati-hati ya. Tapi sama nyaweh anjay, tetap aja mencelat itu kena. Dan kalau kalian dari muka-muka ini jujur ini kerang tuh enak tau. Mana dia gede-gede terus juga bersih, udah nggak ada jembutnya. That's why ini kita mau tilep kerangnya lagi. Bim salabim, dari 1 dia manak jadi 1000. Buset, serem banget coy. Ini kerang pengambilan kedua gue. Sebenarnya gue pengen cobain yang ketiga kalinya. Kalau buat makan kerang sebenarnya masih sanggup. Even dia udah kerasukan sama bakso, terus ya pas kerasukan tiba-tiba jadi Krishna lah buju. Beneran intinya masih ada space kerang di perutku. Cuma buat baksonya kayak dia ya udah. Dia berdaging tapi tepungnya juga cukup berasa. Terus masih seputaran makanan berkuah. Kita cobain ini soto Betawi maksudnya. Dengan rasanya dia tuh berasa kuah paru dan juga babat gitu rasanya. Nah karena di satu mangkok soto ini gue ambil cuma sayurannya doang sih guys. Jadi kita habisin sayurannya aja juga. Terus penutupannya ada teh tarik sis semongko. Ini teh tariknya cukup manis banget, cuma ya udah enak. And that's it. Jadi dia makan makanan apa aja yang Krisna makan buat buka hari ini. Segini dulu deh. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Mau jadi apa dulu ini? Jadi jual, jadi pelacur, apa terserah ini. Ini selalu di kosan kayak sebenarnya udah kayak terlambat. Aku tuh beli nasi goreng tapi ini belum kemakan. Udah rame kayak lagi pada sahur deh kayaknya. Morning. Itu direkam. Dia udah keras. Ya makan nasi batu itu kau mah. Dari semalam. Biasa. Makan ya? Iya sayang, makan. Tetapi dibolehkan. Coba keras. Udah keendap berapa jam ya dari malam. Terus ini sahur. Jadi kayak keras nasinya jadinya. Mau jadi apa dulu ini? Jadi jual, jadi pelacur, apa terserah ini. Enggak. Kita pakai off yang kedua. Sebenarnya karena kita habis dari ngerenov ini kamar ya, terus barang-barang semua masih pada belum tertata dengan rapi. Ini masih ada di kardus itu, Energen. Energen rasa vanilla, jujur. Ini waktu kita zaman kecil, gue suka banget minta dibuatin Energen karena kita malas sahur makan pakai nasi. Dan gak tau kenapa, kalau misalnya kita makan pakai Energen ini, gue ngerasa kayak lebih kuat gitu guys. Oke, makasih. Ada gelasnya sama ada 2. Pakai air hangat nggak sih? Pakai air hangat dulu. Oh enak kok, nggak dingin. Nggak panas. Berarti sebenarnya kita minum ini tuh kayak kenyang lebih lama buat masak seharian gitu guys. Bentar lagi imsak. Emang harus aku yang ngomong? Kita lanjut bangunin sahur yang lainnya WKWK. Harga wis ih sumpah kayak neraka ya kamar ini. Sekolah itu kamar. Assalamualaikum sahur. Mau masak apa? Udang. Iya. Gak mau lagi aku. Goreng cancel aja deh. Ada guys. Ini channel asal 3 pieces anjay. Asli woy, jarang-jarang. Ini saking hektiknya di Ramadan ini ya, kayak niat kita tuh cuma ke rumah, ambil baju, terus ngelarin editan, di kamar ijo koramil ini, dan akhirnya kita ketiduran, terserap sama kasur serta ini. Kita bangun di jam, hampir jam 5. Kayak si mama udah masak deh. Mau liat gak dia masak apa? Kamu udah kelar masak? Udah. Masakannya di sono. Mau masak apa? Udang. Iya. Gak mau lagi aku. Ntar kita pindahin mobil dulu deh. Oke. Namanya tok canceler nggak di kulkas? Nggak tahu ada. Aku goreng canceler aja deh.
ada guys, nih channel extra 3 pieces anjay. Alright, karena mau masak lauknya nggak bisa kita makan, jadi kita masak Kenzo nugget ori plus 3 aja. Kita sempat kepikiran kalau kita bakal masak oseng nugget terawang, terasi bawang aja. Tapi gampang banget. Ini goreng nuggetnya agak banyak kan, nggak apa-apa kan? Soalnya nugget Kenzo ori yang ini tuh isinya lebih banyak sekarang. Terus lanjut, oseng-oseng sambal terasi, kasih bawang goreng juga. Terakhir, tinggal potong nuggetnya jadi 3 bagian, abis itu oseng-oseng deh sama nuggetnya jadi 1. Ceng, udah jadi. Tinggal tambahin nasi hangat aja. Cara, ini udah jadi oseng nugget terawang. Dah, ini buat menu buka kita hari ini dan pas banget. Ini udah azan. Selamat berbuka semuanya. Kita coba ya untuk coba pertama. Minamin. Bener-bener terawang. Ini enak sih, karena pakai sambal terasi ya. Jadi kayak manisnya, pedesnya, dia nyampur. Ini kalian tau kan, bisa kalau misalnya kita makan nugget tuh, kita tuh dikasih jatah cuma 3. Cuma ini gara nugget Kenzo ori plus 3, jadi kita bisa nambah 3 lagi. Ini sebenarnya terobosan buat kita nambah nugget waktu kita berbuka puasa. Jadi kita nggak cuma nambah nasinya doang, tapi nambah nuggetnya juga. Kalau dipikir-pikir ini buat bulan puasa, kalian untung sih jatuhnya kalau misalkan kalian tuh nyetok Kenzo nugget ori plus 3 ini. Soalnya waktu kemarin kita coba beli, dia harganya sama, tapi saya bakal lebih banyak. Ini sebenarnya udah valid. Kalian buka puasa pakai nugget Kenzo aja udah enak. Lagi tambahin nasi hangat sama sambal terasinya. Sumpah kalian harus cobain. Kalian kalau mau cari ini juga gampang banget, dimana-mana dia tersedia. Jadi ntar kalian tinggal cari Kenzo ini yang ada label kuningnya. Nggak sopan terakhir. Aduh, kayaknya di menu bakal sering banget kita recook. Kalian cobain juga. Guys, segini untuk videonya. Masih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli wes, sekarang bisa tahu kita nyiptain menu takjil sendiri. Ini pertama, kalau kalian belum pernah coba makan mie dengan kuah yang gurih tapi ada kacang-kacangnya. Tapi ini makin gak wajar juga kita tambahin bakso ini, karena tadi habis kita grill juga jadi ada tambahan smoky-smokinya gitu. Alright, awalnya gue udah nyarah banget buat kita ngewar takjil di daerah UM. Itu tuh ya Allah, lautan manusia. Udah yang mengantri, terus rame, panas. Akhirnya kita putar balik dan kita masak aja di rumah buat bukaan nanti. Ngeliat video Karim, Mbak, sama Cipelia lagi pada makan makanan satu ini, mari kita buat. Kita udah ngikutin step by stepnya. Tinggal masukin saus kacang, kecap asin, minyak wijen, tambahin bumbu mie sama air hangat. Ini harus di stir sampai teksturnya dia creamy sama lembut gitu. Terus step terakhir tinggal masukin mie. Habis itu gue juga pengen ngegrill ini Kenzo singles bakso yang gue cujang sampai dia pokoknya karamelize, tapi jangan sampai gosong-gosong banget ya. Dan kalau udah tinggal jadiin satu aja, karena kita suka pedas dan kita tambahin irisan cabai juga. So iya, ini dia namanya BMKG bakso mie kuah kacang. Solusi buka puasa tanpa begah tuh ini. Sejujurnya ini tuh wangi banget guys. Ini tuh bumbu kacang udah terblend semua sama kondimen-kondimen lainnya. Of course, pasti rasanya lebih ke ngacang, tapi dia ada pedas, manis, gurih sama smoky-nya gitu. Ya benar, kayak gue bilang tadi, smoky-nya tuh dari si baksonya ini. Ya, ini top tier produk Kenzo. Sebetulnya gue suka banget sama bakso gocujangnya. Soalnya kita sebagai pecandu bakso ini approve, enak banget baksonya. Bayangin seindah apa tanpa ngewar, tanpa ribet. Seporsi BMKG kayak gini tuh udah cukup buat jadi takjil yang sakset dan juga mengenyangkan. Pedasnya ini adaan karena cabenya. Ini kita kerok kuah kacangnya pakai baksonya. That's it, gurih, creamy, medok. Kalau kalian mager keluar rumah nyari takjil, udah buat ini aja. Keren banget orang-orang bisa ciptain menu ini. Udah sekian dulu untuk videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Dadah. Nggak rasa yang nyentak mana? Bu Saritri, buka puasa. Jadi hari ini kita pengen buat apa? Asalnya ngopi jelly, Kita pakai beberapa macam dari Nutrijel. Ada rasa apa aja sok? kopi, Alpukat, alpukat, kepala, kelapa muda. terus cincang. Pertama-tama kita akan masukkan gula. Sudah tidak usah ditakar, ini sesuai insting saja. Bilang stop ya. Ya. Stop. Belum. Nah, terus masukin ini. Terus kita tambahin 500 ml air. Oke. Lanjut kita masak varian cincau dan avocado, caranya sama guys. Mendidih ya. Ini yang kelapa muda. Ini. Kita diamkan di kulkas biar cepat. Lanjut kita buat kuah es telurnya. Kita potong-potong Nutrijelnya. Berarti jeng. Next kita campurkan semua bahan yang udah kita siapin. Akhirnya jadi ini es sayur ngopi jelly. Nabi aja. Gede banget ya. Gede banget. Bawa ini asisten, terima kasih. Caca.
Ayo tebak-tebakan. Kamu dapat cincau apa dapat kopi? Ini cincau. Itu kopi, ini 1, cincau. 2, 3. Cincau. Cincau. Kopinya nih. Oh iya bener. Ini seger banget tau. Coba yang jadi kelapanya. Oke. Nggak rasa yang menyentak mana? Kopi enak banget sih. Tapi sebetulnya kalau misalkan ada gini tuh kayak kita nggak perlu repot-repot nyari yang alpukat lah, terus cincau lah, terus kelapa lah. Jadi tinggal dipakein aja sama si Nutrijel ini guys. Enak nggak? Kamu kayak mana? Kayak yang cincau. Cincau. Tapi overall menurut gue suka sama yang kopinya karena ternyata kayak Nutrijel kopi dicampur jadi begini tuh dia cocok. Jadi menurut kita ini tuh cocok banget tuh dijadiin buka puasa, betul nggak? Yes. Karena sebetulnya dia juga udah kayak serat, kayak manfaat juga. Wah, gue lupa ternyata masih punya ini. Harusnya tadi tuh satu bowlnya itu dikasih ini. Jadi kayak tinggal diparutin aja. Wah, enak sekali. Gini untuk videonya. Sebanyak yang udah nonton. Dadah.